Bab 725 hidup lagi. Dokter Jenius Tua Zhang mendengar kata-kata itu, tetapi mengangguk dan berkata, "Baiklah, pergi dan undang dia, mungkin dia bisa menyelamatkan kekasihmu." Kalau begitu tanyakan pada Dokter Jenius Tua Zhang dan beritahu generasi muda, di mana Dokter Jenius Ma sekarang. Kata Yi Gang. Dokter Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya juga tidak tahu di mana dia." Yi Gang terdiam. Ma Lingling, yang berada di samping, buru-buru berteriak, "Paman kedua, saya mungkin mengerti. Saya tahu Dokter Jenius Ma yang disebutkan oleh Dokter Jenius Tua itu, dan saya masih memiliki nomor teleponnya." "Lingling, apa yang kamu bercanda, bagaimana kamu memiliki nomor telepon Ma Senyi?" Yi Gang memandang Ma Lingling dan berkata. Ma Lingling berkata, "Ceritanya panjang, tapi aku tetap memilikinya." Dokter Zhang melirik Ma Lingling dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, "Karena gadis kecil ini mengenal Dokter Ma, mudah ditangani." Lelaki tua itu pergi. Dengan mengatakan itu, Dokter Jenius Tua Zhang pergi mengambang. Setelah Dokter Tua Zhang pergi, Yi Gang buru-buru menatap Ma Lingling dan berkata, "Lingling, kamu berbohong kepada pamanku, kan? Mengapa kamu memiliki nomor telepon Ma?" "Oh, Paman, kamu tidak tahu. Belum lama ini, saya bertemu dengan Dokter Jenius Ma," kata Ma Lingling. "Apa? Belum lama ini? Apakah kamu bertemu dengannya? Kapan?" Yi Gang bertanya dengan heran. "Tepat sebelum melihat bibi kedua, di sebelah taman rumah sakit," kata Ma Lingling. Willy Yi di samping mendengar kata-kata itu, dan berseru dengan ngeri, "Lingling, jangan bicara omong kosong, pada waktu itu, kami hanya melihat anak yang mempermainkanmu. Kapan kita bertemu Ma Senyi?" Bagaimana Willy Yi tahu bahwa Dokter Jenius itu adalah bocah bau yang bermain huliganisme di mulutnya? Ma Lingling melirik sepupunya, dan kemudian berkata, "Sepupu, Anda mungkin tidak pernah bermimpi bahwa anak di mulut Anda yang Anda pandang rendah. Dia adalah Dokter Jenius yang dikatakan Sang barusan." "Apa? Tidak mungkin. Anak itu mengenakan seragam pasien, bagaimana dia bisa menjadi Dokter Jenius? Anak itu sangat kasar, bagaimana dia bisa terlihat seperti Dokter Jenius yang setengah-setengah?" Seru Willy Yi tidak setuju. Ma Lingling mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sepupu, kami memiliki pepatah lama di Tiongkok, bahwa seseorang tidak dapat dilihat, dan laut tidak dapat diukur, dan Ma Senyi hanyalah orang rendahan. Mengapa Anda memandang rendah yang lain?" "Tidak, tidak mungkin, anak itu sama sekali tidak terlihat seperti Dokter Jenius." Willy Yi masih tidak percaya. Yi Gang mungkin mengerti, dan buru-buru berkata, "Lingling, karena kamu memiliki informasi kontak dari Dokter Jenius Ma, tolong hubungi dia sesegera mungkin, dan biarkan dia datang menemui bibimu." Ma Lingling dengan cepat menjawab ya, tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia tampak malu dan berkata, "Paman, saya ingat ketika saya melihat Dokter Ma barusan, dia mengatakan bahwa dompet dan ponselnya hilang. Nomor teleponnya sekarang, saya tidak bisa menghubunginya. Bagaimana ini bisa terjadi?" Wajah Yi Gang tiba-tiba menjadi sangat jelek, lalu apa yang harus kita lakukan? Willy Yi juga malu, dia tidak menyangka bahwa pria yang dia pandang rendah itu sebenarnya adalah seorang Dokter Jenius. Ma Lingling berkata, "Paman, jangan khawatir, saya akan mencoba meneleponnya sekarang." Ma Lingling mencoba menelepon Jack Ma, tetapi sayangnya, telepon dimatikan. Itu tidak berhasil. Ma Lingling berkata tanpa daya. Yi Gang mengerutkan kening dan berkata, "Lingling, karena kamu tahu Dokter Jenius ini pamanku memintamu untuk mencoba yang terbaik untuk menghubungi Dokter Jenius ini. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu harus menemukannya, tahu?" "Paman, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghubunginya," kata Ma Lingling. "Dan kamu, Willy, aku telah mendengar dari kata-katamu bahwa kamu telah menyinggung perasaannya. Setelah melihatnya, kamu harus meminta maaf kepada orang lain, mengerti?" Yi Gang menatap putranya, menegur. "Ya, Ayah." Willy Yi menanggapi dengan canggung. Pada saat ini, Jack Ma meninggalkan rumah sakit. Dia tidak punya uang, bahkan ponselnya pun tidak. Dia benar-benar disebut Tian-Tian seharusnya tidak, disebut tanah tidak bekerja.
Ini persis bagaimana 1 sen mengalahkan pahlawan. Tepat ketika Jack Ma tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara terkejut datang, kamu. Apakah kamu Jack Ma? Jack Ma tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihat ke arah suara itu, dia melihat seorang polisi menatap dirinya sendiri dengan heran. Polisi itu tidak lain adalah Kapten Sun Meng yang memimpin tim ke hutan Zizu dan dipukuli oleh anak buah Roslong. Di bawah tekanan Roslong, Sun Meng ditunjuk oleh Wakil Direktur Biro Kota sebagai pemimpin gugus tugas untuk menyelidiki pembunuhan Jack Ma oleh seorang wanita Gu. Pada saat ini, dia datang ke rumah sakit dengan seorang dokter forensik untuk melakukan otopsi pada tubuh Jack Ma. Tanpa diduga, dia melihat Jack Ma di pintu, dan dia sangat ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Jika dia bukan seorang materialis standar, dia akan ketakutan setengah mati. Jack Ma memandang polisi itu dan bertanya dengan curiga, apakah saya mengenal Anda? Ketika Sun Meng memimpin tim, Jack Ma dalam keadaan koma, itu normal baginya untuk tidak mengenal Sun Meng. Tapi Sun Meng telah melihat mayat dan mengenalnya. Tuan Ma, kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Dengan kata lain, kamu. Apa kamu tidak mati? Kenapa? Kenapa kamu hidup kembali? Sun Meng menatap Jack Ma dengan ekspresi aneh. Tentu saja dia tidak percaya bahwa yang satu ini adalah hantu. Apalagi di siang hari bolong, hantu tidak berani keluar. Meskipun Jack Ma tercengang, dia masih berkata dengan jujur, "Oh, aku tidak mati, aku hanya mati suri." Bagus. Jika Nona Long mengetahui bahwa kamu tidak mati, dia akan sangat senang. Tuan Ma, Anda tidak tahu bahwa Nona Long hampir menangis karena Anda, dan dia menekan polisi kami untuk menangkap si pembunuh dalam 3 hari. Sun Meng berkata dengan gembira. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan berkata, maksudmu, Roslong yang mengirimku ke rumah sakit. Ya, ini Nona Long, dan untuk menyelamatkanmu, Nona Long memerintahkan seseorang untuk memukuli petugas polisi kita. Hehe, tapi kamu akan baik-baik saja, aku bisa berbisnis, jangan khawatir, kami akan terus menangkap si pembunuh. Sun Meng tertawa. Jack Ma mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, dan berkata, terima kasih, omong-omong, apakah Anda memiliki informasi kontak Roslong? Sun Meng tersenyum pahit dan berkata, Tuan Ma, Anda terlalu meremehkan saya, Nona Long adalah putri tertua dari putri tersebut, saya hanya seorang kapten kecil, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi kontaknya? Itu benar. Jack Ma diam-diam kecewa. Namun, saya dapat menghubungi Nona Long melalui Direktur Zhang kami, kata Sun Meng. Oke, kalau begitu tolong bantu aku menghubungi Roslong, kata Jack Ma. Oke. Sun Meng tahu hubungan antara Jack Ma dan Roslong. Sangat dekat, tidak berani diremehkan, dan segera menghubungi Wakil Direktur Zhang Yunhong. Segera, panggilan itu terhubung, dan Zhang Yunhong buru-buru bertanya, bagaimana dengan penyelidikan kasus Jack Ma? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Jack Ma adalah penyelamat Roslong, jadi Anda harus bekerja keras untuk saya. Bab 726 Roslong yang bersemangat. Laporkan, Biro Zhang, saya ingin melaporkan beberapa berita bagus kepada Anda. Berita apa? Pembunuhnya sudah tertangkap. Tidak, iya. Anda mungkin tidak percaya ketika Anda mengatakannya. Ini Tuan Ma. Dia dibangkitkan. Oh tidak, dia tidak mati, tetapi hidup kembali, kata Sun Meng tidak jelas. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Jack Ma tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Bukankah rumah sakit telah mengeluarkan sertifikat kematian untuknya? Dia belum mati. Dia ada di depanku sekarang, atau haruskah aku membiarkannya berbicara denganmu? Baik. Masenyi, direktur kami ingin berbicara denganmu. Sun Meng memandang Jack Ma dan berkata. Jack Ma menjawab telepon dan berkata, halo, direktur, saya Jack Ma. Anda tidak mati. Hebat. Tuan Ma, tahukah Anda? Nona Long mengira Anda sudah mati dan hampir menangis. Itu, Tuan Ma, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Kata Zhang Yunhong. Direktur, saya ingin Anda membantu saya menghubungi Roslong dan memintanya untuk datang kepada saya. Saya menunggunya di KFC di pintu masuk rumah sakit umum militer,
kata Jack Ma. Oke, tidak masalah. Aku akan segera menghubungimu. Zhang Yunhong berkata dengan penuh semangat. Baiklah, terima kasih. Jack Ma berterima kasih. Sama-sama. Zhang Yunhong berkata. Jack Ma menyerahkan telepon itu kepada Sun Meng, yang mengambil telepon itu dan bertanya, petugas Zhang, instruksi apa lagi yang Anda miliki? Sun Meng, karena Shen Yiye masih hidup, kamu harus menjaganya dengan baik, mengerti? Perintah Zhang Yunhong. Jernih. Sun Meng buru-buru berkata. Setelah menyelesaikan panggilan, Sun Meng buru-buru menatap Jack Ma dan berkata, Tuan Ma, apakah Anda akan pergi ke KFC? Saya mengundang Anda. Aku tidak makan, aku menunggu Roslong datang. Jack Ma berkata ringan. Kalau begitu aku akan menemanimu. Baiklah. Jack Ma langsung pergi ke KFC, dan Sun Meng mengikutinya dengan datar. Di KFC, Jack Ma duduk di pojok. Sun Meng memesan 2 minuman, membawanya, dan menunggu Roslong bersama Jack Ma. Pada saat ini, Roslong tinggal di kamar kerja vilanya, menangis begitu keras sehingga air matanya tidak pernah berhenti. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma, pria yang benar dan baik hati, akan mati seperti ini. Tapi dia bahkan belum membalas dendam ibunya. Dia sudah memerintahkan Paman Fu untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan wanita Gu yang membunuh Jack Ma. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa wanita Gu yang membunuh Jack Ma juga yang menyembur dirinya sendiri. Jadi, dia bersumpah bahwa dia akan menemukan wanita tua yang sudah mati itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia melirik ide penelepon. Itu adalah nomor telepon Fubo. Dia menjawab dan bertanya, Fubo, ada apa? Nona, saya punya kabar baik untuk Anda. Direktur Zhang baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Jack Ma tidak mati, tetapi dia hidup kembali. Ah, Fubo, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Ketika Roslong mendengar ini, dia melompat dari tempat tidur karena terkejut, wajahnya berlinang air mata, dan dia berkata sambil tersenyum. Nona, bolehkah saya berbohong kepada Anda? Tuan Ma mengatakan bahwa dia sedang menunggu Anda di KFC di pintu masuk rumah sakit umum militer. Fubo tersenyum. Oke, aku akan pergi sekarang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Roslong membuka pintu dan bergegas keluar, lebih cepat dari seekor kelinci. Filin Su naik taksi, kembali ke hotel, dan berganti pakaian bersih dan segar. Dia ingin tahu tentang situasi Jack Ma, tetapi dia sabar, dia tidak memiliki informasi kontak Roslong. Dia menelepon Jack Ma, tapi ponsel Jack Ma dimatikan. Tuan Qin berkata bahwa Jack Ma tidak akan mati, dia seharusnya baik-baik saja. Filin Su sangat khawatir tentang Jack Ma, tetapi dia merasa lega ketika dia berpikir bahwa Tuan Qin mengatakan bahwa Jack Ma tidak akan mati. Bagaimanapun, Tuan Qin adalah Tuan Jack Ma. Jika dia bisa mengajar murid yang begitu kuat, dia tidak boleh menjadi manusia biasa. Tepat ketika Filin Su memikirkannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Hu Qiangjun. Tidak perlu menebak, dia sudah tahu mengapa Hu Qiangjun memanggilnya. Ketika dia menjawab telepon, suara bersemangat Hu Qiangjun datang, Nona Filin, apakah kamu bersama Mas Senyi sekarang? Saya sudah tiba di ibu kota. Beri saya lokasinya, dan saya akan segera mencari Anda. Filin Su menghela nafas dan berkata, Saudara Jun, jangan sebut Jack Ma, hidup dan matinya tidak diketahui sekarang. Hah? Ada apa? Ketika Hu Qiangjun mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru bertanya. Kehidupan Hu Qiangjun saat ini terikat pada tubuh Jack Ma. Jika Jack Ma memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka dia akan benar-benar tamat. Ketika dia mendengar Filin Su mengatakan bahwa Jack Ma hidup dan mati, dia sebenarnya sangat gugup. Singkatnya, Jack Ma telah menemukan sesuatu, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Saya akan menghubungi Anda setelah saya yakin dia baik-baik saja, kata Filin Su. Filin, kondisi fisikku semakin memburuk. Jika ada yang salah dengan Mas Senyi, apa yang harus aku lakukan? Hu Qiangjun berkata dengan kesakitan.
Kalau begitu kamu bisa berharap Jack Ma baik-baik saja. Tutup teleponnya, kata Filinsu, dan menutup telepon. Sekarang, Filinsu masih tidak yakin dengan situasi Jack Ma. Hu Qiangjun meminta perawatan medis sekarang, yang membuat hatinya sedikit kesal. Ponsel Filinsu berdering lagi, melihat bahwa itu masih dari Hu Qiangjun. Filinsu menjawab saluran itu, Kakak Jun, ada apa lagi? Filin, di mana Dokter Ma sekarang? Saya ingin pergi menemuinya, kata Hu Qiangjun buru-buru. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Kamu tidak tahu? Apa yang terjadi? Hu Qiangjun bertanya dengan heran. Singkatnya, semuanya sangat rumit, saya tidak akan memberitahu Anda, saya akan menutup telepon. Filinsu menutup telepon Hu Qiangjun lagi. Hu Qiangjun di sisi lain telepon tampak bingung dan tertekan, dia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi di sini? Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, Jack Ma, kamu tidak boleh dalam masalah, jika kamu dalam masalah, aku akan selesai. Hu Qiangjun tidak pernah menantikan pemulihan Jack Ma seperti sekarang. Jika sebelumnya, dia berharap Jack Ma akan bergegas dan mati. Tepat ketika Filinsu menutup telepon Hu Qiangjun, telepon selulernya berdering lagi, yang membuat Filinsu sedikit marah. Dia menjawab telepon dan berkata, Hu Qiangjun, Anda sudah selesai, tunggu saya untuk menghubungi Jack Ma dan pastikan dia jika Anda dalam situasi, saya akan menghubungi Anda lagi. Anda menelepon satu persatu, apakah itu mengganggu? Filin, ada apa? Apa yang terjadi dengan Jack Ma? Terdengar suara laki-laki lembut di telepon. Kakak senior. Maaf, kukira itu temanku. Ketika Filinsu mendengar suara itu bukan suara Hu Qiangjun, dan wajahnya memerah. Suara ini milik Hendy Tang. Hendy Tang tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja kamu mengatakan apa yang terjadi pada Jack Ma. Malam itu, pada resepsi di Aula Negara Berperang, Jack Ma mengguncang Qin Qiong kembali di depan semua orang dengan satu gerakan, sehingga Qin Qiong tidak bisa turun dari panggung, dan Hendy Tang sangat terkesan oleh Jack Ma. Pada saat ini, dia mendengar Filinsu mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Jack Ma, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 727 orang hebat melakukan apa yang bisa dia lakukan. Oh, tidak apa-apa. Filinsu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada kakak laki-lakinya, jadi dia berkata. Hehe, Nona Filin, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Apakah ada yang salah dengan Jack Ma? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantu, kata Hendy Tang dengan suara lembut. Kakak senior, ini benar-benar bukan apa-apa. Filinsu berkata dengan enggan untuk memberitahu kakak senior ini tentang situasi Jack Ma. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Hendy Tang bertanya sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Hendy Tang adalah apa yang dia ungkapkan cintanya pada Filinsu. Dia meminta Filinsu untuk kembali dan memikirkannya, lalu membalasnya. Itulah yang dia tanyakan saat ini. Mendengar ini, Filinsu merasa sedikit panik. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah Jack Ma, bagaimana dia bisa punya waktu untuk berbicara tentang cinta dengan Hendy Tang. Kakak senior, saya sedang dalam kekacauan sekarang. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Saya menutup telepon, kata Filinsu, dan langsung menutup telepon. Hendy Tang di sisi lain telepon memiliki ekspresi lucu di sudut mulutnya. Kota ini, pangkalan militer. Qin Qiong duduk di kantor, mendengarkan laporan di telepon, senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Aku tidak tahu apakah Jack Ma bisa selamat dari ini. Qin Qiong bergumam. Tuan muda, Jack Ma diracuni oleh racun Raja Gu dari gadis Gu Miaojiang. Aku khawatir dia pasti akan mati. Suara di telepon berkata. Qin Qiong tersenyum main-main dan menghela nafas, sayang sekali, aku masih berencana untuk melawannya secara formal, tapi aku tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Qin Qiong berkata dan mengakhiri panggilan. Setelah menyelesaikan panggilan, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya tidak tahu apakah wanita Gu ini dikirim olehmu, tuan muda kedua Xiao. Jack Ma dan Sun Meng tinggal di KFC, menunggu kedatangan Roslong.
Sun Meng tahu bahwa Jack Ma dan Rose Long memiliki hubungan yang baik, jadi dia tidak boleh terlalu hormat dan sopan kepada Jack Ma. Setelah beberapa saat, ada keributan di aula KFC, dan banyak orang berseru dengan suara rendah. Sial! Apakah itu peri? Kamu tidak melihatnya datang di atas Rolls-Royce, dia pasti putri dari keluarga besar. Wanita tertua seperti ini, jangan mudah tersinggung. Aneh saja, bagaimana bisa seorang wanita luar biasa masuk ke tempat yang begitu rendah di KFC. Ada keributan di KFC, dan Jack Ma juga melihat ke arah pintu masuk KFC. Dia melihat Rose Long bergegas masuk. Rose Long dikenal sebagai kecantikan No. 1 di ibu kota, bahkan jika dia hanya mengenakan pakaian kasual, dia sangat menyentuh. Oleh karena itu, ketika ia masuk KFC, ia menarik kekaguman banyak orang. Begitu Rose Long masuk, dia melihat sekeliling, mencari Jack Ma. Jack Ma berdiri dan menyapanya, ini. Melihat Jack Ma, Rose Long dengan cepat berlari dengan penuh semangat, seperti seorang gadis penggemar kecil yang melihat idolanya. Banyak orang di KFC yang hampir melongo melihat pemandangan ini. Pasalnya, mereka melihat seorang pemuda biasa mengenakan seragam pasien rumah sakit memberi isyarat kepada gadis yang berpenampilan peri. Dan gadis seperti peri bergegas ke arahnya karena terkejut, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan semua orang adalah masih tertinggal. Kecantikan seperti peri itu bergegas ke pria muda yang tampak biasa dan memeluknya erat-erat. Kerumunan tercengang. Adegan ini sangat mengejutkan. Dalam hati, mereka berteriak dengan panik, omong kosong macam apa yang dimiliki pria berpenampilan biasa itu untuk dapat menangkap peri yang begitu cantik. Dan masih peri di Rolls-Royce. Tidak hanya semua orang terkejut, Sun Meng juga terkejut. Dia telah menebak apa hubungan antara Jack Ma dan Rose Long. Pada saat ini, melihat Rose Long memeluk Jack Ma dengan erat, dia mengerti. Jack Ma dan Rose Long pasti punya kaki. Kalau tidak, bagaimana mungkin Rose Long, yang sombong dan terkenal di ibu kota, memeluk Jack Ma dengan erat? Rose Long memeluk Jack Ma, air mata mengalir di wajahnya, dan berkata, Jack Ma, kupikir kau sudah mati. Jack Ma dipeluk oleh Rose Long, tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa memeluk Rose Long, jadi dia hanya bisa tertawa canggung, saya tidak benar-benar mati, pada waktu itu, saya hanya mati suri. Lalu, biarkan aku pergi dulu. Tidak. Aku akan memelukmu. Rose Long berkata seperti anak manja. Jack Ma sedikit tidak berdaya dan tersenyum pahit. Siapa yang mengira bahwa keluarga Nona Rose Long bermartabat akan memiliki sisi pemalu. Dengan cara ini, di bawah perhatian KFC, Rose Long memeluk Jack Ma selama 2 menit. Semua orang hampir menangis karena iri. Orang ini, Xindao, menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirnya, kan? Paman Fu juga masuk dan melihat wanita muda tertua memeluk Jack Ma dengan erat, dengan ekspresi kompleks di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara. Lalu apa, Roser, biarkan aku pergi dulu, tubuhku kaku. Jack Ma berkata sambil tersenyum masam. Namun, Rose Long dengan enggan melepaskan Jack Ma, menatap Jack Ma dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Tidak nyaman untuk mengatakan di sini, kamu membawaku untuk menemukan tempat terpencil dulu. Jack Ma melihat sekeliling. Oh, itu yang aku katakan, lalu kamu kembali ke vilaku bersamaku, kata Rose Long lurus. Batuk, bagus, kata Jack Ma. Pergilah. Rose Long berkata dengan gembira. Tepat saat Jack Ma hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti, menatap Sun Meng dan berkata, Kapten Sun, terima kasih. Aku akan pergi dulu. Oke, kirim Nona Long dan Tuan Ma. Sun Meng buru-buru tersenyum. Jack Ma dan Rose Long meninggalkan KFC. Rose Long buru-buru membuka pintu Rolls-Royce dan berkata, masuk ke mobil. Jack Ma tersenyum pahit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin menikmati perlakuan terbaik di ibu kota, dan membiarkan kecantikan pertama di ibu kota membukakan pintu untuknya. Jack Ma mengucapkan terima kasih dan masuk ke mobil. Rose Long juga masuk ke mobil dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat adegan ini, Fu Bo tersenyum tak berdaya. Di atas Rolls-Royce, Rose Long menatap Jack Ma dengan air mata di matanya dan berkata,
Jack Ma, kamu sangat bodoh, kamu bahkan tidak ingin hidupmu sendiri untuk menyelamatkan wanita itu. Jack Ma memandangnya dan berkata, Roseer, jangan katakan itu, wanita Gu itu menculik Filin Su, sepenuhnya. Dia terlibat oleh saya, tentu saja saya harus menyelamatkannya. Tapi, bahkan jika kamu menyelamatkannya, kamu tidak bisa menyerahkan hidupmu sendiri, kan? Roslong berkata dengan sedikit kebencian. Jack Ma berkata dengan senyum tipis, Tuan, lakukan sesuatu atau tidak, inilah yang harus saya lakukan, dan saya secara alami akan melakukannya. Anda konyol. Roslong mengeluh. Jack Ma tersenyum dan tidak banyak bicara. Menurut Roslong, dia bodoh, tetapi dialah yang melibatkan Filin Su, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia harus menyelamatkan Filin Su. Bab 728 Tebak Itu Keluarga Xiao. Jika aku adalah Filin, apakah kamu akan melakukan itu? Tiba-tiba, Roslong menatap Jack Ma dan bertanya dengan linglung. Jack Ma menatapnya dan berkata dengan tegas, ya. Ketika Roslong mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba menghangat. Dia tahu bahwa jika itu adalah dirinya sendiri, dia akan melakukan hal yang sama. Ketika dia melihat Jack Ma, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kilau yang berbeda. Jack Ma tidak tahan melihat matanya sedikit, jadi dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ngomong-ngomong, Roseer, izinkan saya memberitahu Anda, wanita Gu yang membunuh saya sebenarnya adalah orang yang memberi Anda Gu. Jack Ma memikirkan hal ini dan berkata kepada Roslong. Ketika Roslong mendengar kata-kata itu, dia sangat marah dan berkata, aku tidak akan pernah melepaskannya. Roseer, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya pergi. Jack Ma berkata dengan muram. Hati Roslong menghangat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan cahaya di mata Jack Ma menjadi lebih lembut dan lebih bergerak. Jack Ma tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, hanya saja, Roseer, aku tidak bisa mengetahuinya. Aku tidak punya keluhan dengan wanita Gu ini, mengapa dia ingin menyakitiku? Roslong berkata, apakah kamu tidak mengerti? Seseorang menginstruksikannya. Jack Ma mengangkat alisnya dan berkata, menurutmu siapa itu? Jika aku tidak salah, itu pasti keluarga Xiao. Roslong mengatupkan giginya, memancarkan ekspresi cemberut di sekujur tubuhnya. Keluarga Xiao. Alis Jack Ma juga berkerut rapat, dan seluruh tubuhnya segera memancarkan aura permusuhan. Dia berpikir sejenak, dan sepertinya hanya keluarga Xiao yang memiliki motif untuk membunuhnya. Kesimpulan Roslong sepenuhnya benar. Namun, ada keraguan di sini bahwa jika keluarga Xiao mengirim seseorang untuk membunuhnya, itu bisa dimengerti, karena dia adalah putra terlantar dari keluarga Xiao dan bom waktu yang terus berdetak. Pertanyaannya adalah, mengapa keluarga Xiao mengirim wanita Gu untuk membunuh Roslong? Bisakah Roslong juga memiliki dendam terhadap keluarga Xiao? Jack Ma menatap Roslong dan mengangkat keraguannya. Roslong mengatupkan giginya dan berkata, sebenarnya, itu mudah dimengerti. Bagaimana mengatakan? Jack Ma bertanya balik. Suatu kali, aku meminta Xiao Yunfeng untuk tidak turun dari panggung. Dia pasti membenciku, jadi dia mengirim nenek Gu untuk berurusan denganku, kan? Roslong mengertakkan gigi dan berkata. Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat muram. Xiao Yunfeng, kepala keluarga Xiao yang bermartabat, berpikiran sempit sehingga dia tidak akan membiarkan seorang gadis pun. Sialan pria ini. Roslong memandang Jack Ma dan berkata, Xiao Yunfeng berpikiran sempit, berbahaya dan licik, kamu harus waspada terhadapnya. Saya mengerti. Jack Ma mengangguk. Tapi cepat atau lambat, aku akan membiarkan dia membayar harganya. Roslong menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Jack Ma mencibir dan berkata, Roseer, aku akan membuatnya membayar cepat atau lambat. Ketika Jack Ma mengatakan ini, niat membunuh muncul di matanya. Sejauh yang dia tahu, ibunya dikeluarkan dari keluarga Xiao. Meskipun itu adalah perintah orang tua itu, orang yang melakukan operasi dan nasihat khusus adalah Xiao Yunfeng. Dan alasan mengapa, ayahnya, Xiao Yuntian, dilindungi, ke pangkalan militer juga terkait erat dengan Xiao Yunfeng. Bagaimana dia bisa membiarkan pria ini pergi? Roslong bisa merasakan permusuhan di tubuh Jack Ma.
Pria ini memiliki musuh yang sama dengannya, yang membuat hatinya dan hati Jack Ma menjadi lebih dekat. Ini membuat hati Roslong terasa hangat. Jack Ma memperhatikan bahwa Roslong menatapnya dengan linglung, dan matanya penuh cahaya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Segera, Rolls-Royce melaju langsung ke area Villa Roslong dan berhenti di gerbang Villa Roslong. Roslong turun dari mobil terlebih dahulu, membuka pintu, dan berkata kepada Jack Ma, keluar dari mobil. Baik. Jack Ma turun dari mobil. Roslong buru-buru mengundang Jack Ma ke villa. Jack Ma mengangguk dan mengikuti Roslong ke villa. Ketika pelayan melihat bahwa wanita tertua telah membawa pacar jelek lagi, mereka bergegas maju dan menyapa Roslong dan Jack Ma. Halo, wanita tertua, halo Tuan Ma. Mereka semua tahu bahwa Jack Ma dan Roslong memiliki hubungan yang sangat dekat, dan bahkan berspekulasi bahwa mereka mungkin pacar. Para pelayan secara alami tidak berani diremehkan. Jack Ma masih sangat sopan, dan berkata kepada para pelayan, sama-sama. Jack Ma mengikuti Roslong ke aula villa, dan Roslong buru-buru bertanya, apakah kamu minum teh? Biarkan aku membuatkan teh untukmu. Tidak. Saya perlu meminjam kamar mandi untuk mendetoksifikasi tubuh saya. Selain itu, saat saya sedang detoksifikasi, jangan biarkan siapapun mengganggu saya, kata Jack Ma kepada Roslong. Oke, aku akan segera mengaturnya. Roslong mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Jack Ma memasuki kamar mandi, dan Roslong secara pribadi menjaga di luar kamar mandi, tidak membiarkan siapapun mengganggu Jack Ma. Begitu Jack Ma memasuki kamar mandi, dia mengisi bak mandi dengan air, lalu menanggalkan pakaian, memasuki bak mandi, dan mulai mendetoksifikasi dirinya sendiri. Meskipun dia telah mengeluarkan beberapa racun di kamar mayat sebelumnya, dia sama sekali tidak mengeluarkannya. Sekarang, dia ingin meminjam kamar mandi Roslong untuk membuang racun. Roslong menatap kosong ke pintu kamar mandi, matanya berbinar dengan cahaya lembut. Sekitar 10 menit kemudian, Roslong berdiri di luar kamar mandi dan bertanya, Jack Ma, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, jangan ganggu aku. Jack Ma berkata di dalam. Oke. Roslong mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, suara para pelayan tiba-tiba datang dari luar villa, halo, Pak. Begitu dia mendengar, halo, Tuan, Roslong tahu bahwa ayahnya ada di sini. Benar saja. Ketika dia melihat ayahnya, dia melangkah masuk, dan Paman Fu dengan hormat mengikuti di belakang Stephen Long. Stephen Long memiliki tubuh rata-rata, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dan terlihat seperti berusia awal 50-an. Stephen Long memancarkan aura keagungan di sekujur tubuhnya, dan itu terlihat seperti gaya seseorang yang telah lama berada di posisi tinggi. Stephen Long adalah kepala keluarga Long, dan bisa dibayangkan tingkat dan statusnya. Roslong buru-buru melangkah maju dan memanggil, Ayah, kenapa kamu di sini? Kudengar kau membawa Jack Ma pulang lagi. Stephen Long menatap putrinya dan berkata dengan marah. Ekspresi Roslong tidak berubah sama sekali, bagaimana Ayah Sindao tahu? Dia melirik Paman Fu dengan cepat, Paman Fu buru-buru menoleh, matanya sedikit kosong. Ayah, Masenyi menyembuhkan wajahku dan menyelamatkan hidupku. Dia sekarang sudah mati, tentu saja aku ingin membantunya, kata Roslong berat. Stephen Long mendengus pelan, kamu membantunya, tidak ada masalah, tetapi kamu tahu bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita. Anak laki-laki, bagaimana Anda bisa membawanya pulang? Jika ini menyebar,